Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Tasyirul Madani dari kelas 10 2. Di sini saya akan mengulas novel yang sudah saya baca berjudul Animal Farm karya George Orwell. Novel ini diterbitkan oleh Immortal Publishing di Yogyakarta pada tahun 2021. Novel ini memiliki sebanyak 163 halaman dengan 10 bab di dalamnya. Alasan saya memilih novel ini adalah karena novel ini merupakan kritik George Orwell terhadap sistem politik ekstrim yang mana sistem politik tersebut sangat mengatur kegiatan publik masyarakat sehingga mereka sangat uh, terbatas dalam entah mengungkapkan pendapat atau berekspresi. Walau novel ini berlatar di peternakan, namun hal-hal yang terjadi di dalamnya ini tuh sangat relevan dengan apa yang terjadi di khususnya revolusi Rusia dan rezim Stalin, di mana tiranisme itu sangat merajalela di sana. Novel ini menceritakan tentang binatang-binatang di peternakan Manor yang memberontak terhadap pemiliknya, yaitu Tuan Jonas. Nah, karena mereka ini ingin menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan setara. Nah, pemberontakan ini dipelopori oleh babi-babi cerdas, yaitu Snowball dan Napoleon. Nah, setelah Jonas berhasil digulingkan, kehidupan binatang-binatang ini menjadi lebih sejahtera. Mereka kerja lebih ringan, tapi mendapat upah yang lebih besar. Gitu. Namun setelah beberapa bulan dari pemberontakan tersebut, ternyata Tuan Jonas kembali ke peternakan Manor yang sekarang sudah berubah menjadi peternakan binatang. Nah, dia ini ingin merebut kembali kekuasaannya. Namun karena Snowball, dia udah memperkirakan nih kalau si Jonas kayaknya bakal datang lagi nih buat ngambil alih kekuasaannya gitu. Jadi Snowball tuh udah menyiapkan pertahanan dan perlawanan untuk uh, mukul mundur si Jonas, dan bener aja Jonas kalah dalam pertarungan tersebut. Nah, setelah berhasil dipukul mundur, Jonas akhirnya Jonas nggak balik-balik lagi tuh untuk waktu yang lama. Berbulan-bulan setelah kedatangan Jonas untuk merebut kembali kekuasaannya, mereka nih jadi perkembangan peternakan binatang ternyata lumayan cepat. Bahkan mereka ingin membangun kincir angin untuk instalasi listrik gitu, sebagai tenaga listrik. Nah, ide ini tuh digagasi oleh Snowball yang mana merupakan salah satu pelopor dari pemberontakan tersebut. Nah, tapi ternyata ada satu binatang yang gak setuju sama idenya Snowball, yaitu Napoleon. Jadi Napoleon nih kontra sama ide kincir angin tersebut. Dia menolak gitu. Jadi pas si Snowball lagi berpidato nih tentang kincir anginnya, tiba-tiba si Napoleon ini datang sama anjing-anjing yang mukanya tuh galak gitu, serem, kayak mungkin Doberman gitu. Nah, si Napoleon tuh kayak menyuruh anjing-anjing tersebut buat mengejar si Snowball. Jadi Snowball ini dikejar-kejar sama anjing-anjing galak tersebut. Jadi ibaratnya kayak dia tuh ngusir si Snowball. Akhirnya ya Snowball kabur entah kemana karena dia terus dikejar-kejar sama anjing-anjing tersebut. Dan Napoleon berhasil menguasai peternakan binatang. Nah, sebenarnya di awal pembentukan peternakan binatang ini, mereka ini punya 7 perintah. 7 perintah ini semacam kayak undang-undang dasar dari peternakan binatang tersebut. Nah, setelah si Napoleon menjabat sebagai pemimpin gitu, ternyata dia merupakan pemimpin yang otoriter. Dia ini selalu menyebarkan propaganda agar binatang-binatang lain tuh percaya sama dia gitu. Bahkan 7 perintah ini itu tuh diubah sama Napoleon seenaknya. Salah satunya adalah contohnya semua binatang tidak boleh meminum alkohol. Nah, tetapi si Napoleon dan antek-anteknya ini, yaitu yang merupakan babi-babi lain yang cukup cerdas, mereka ini pernah ketahuan minum-minum alkohol milik Jonas di rumahnya Jonas. Nah, ada nih satu binatang yang kayak menegur, loh, bukannya nggak boleh ya?
minum-minum alkohol gitu. Tapi kayak dia nggak yakin apa aku salah baca, karena 7 pelita itu kan ditulis di sebuah lumbung besar gitu. Namun gak semua binatang itu bisa membaca dan menulis gitu. Jadi kayak mereka nih nggak yakin gitu, apa aku salah baca, apa aku lupa. Nah terus Squirrel yang merupakan anteknya si Napoleon ini bilang kayak, oh enggak kok, nggak apa-apa minum, binatang boleh kok minum alkohol asal nggak berlebihan. Dia bilangnya gitu, padahal di 7 perintah itu tuh nggak ada tertulis binatang boleh minum alkohol, nggak ada tapi-tapinya, karena emang nggak boleh gitu. Terus juga si Napoleon nih jadi makin seenaknya. Dia udah sering mengintimidasi hewan-hewan lain, bahkan gak segan-segan buat melakukan kekerasan. Nah karena Napoleon ini sangat bermusuhan sama Snowball, bahkan yang menurut Napoleon orang yang binatang-binatang yang merupakan simpatisian si Snowball nih kayak dianggap pengkhianat gitu, bahkan dieksekusi di depan binatang-binatang lain. Jadi makanya binatang-binatang lain tuh udah gak ada yang mau terafiliasi sama si Snowball gitu. Karena sekali ketahuan nih, wah kamu antek-antek Snowball ya, itu langsung mati gitu. Jadi kayak udah nih binatang-binatang udah nggak berani buat entah negor atau menyangkal kemauannya si Napoleon, karena dia benar-benar udah menjadi seorang tirani, pemimpin yang sangat otoriter gitu. Nah terus yang sebenarnya yang paling penting di peternakan binatang ini adalah semboyan yang berbunyi 2 kaki itu jahat, 4 kaki itu baik. Nah tapi di suatu saat para binatang itu melihat babi-babi ini udah mulai berjalan pakai 2 kaki, dan bahkan mereka udah mulai akrab sama manusia. Yang padahal awalnya mereka nih kayak memberontak, karena kan mereka pengen bikin uh, masyarakat yang setara kan. Nggak, mereka tuh benci banget sama yang namanya manusia. Tapi justru si Napoleon dan antek-anteknya malah bercengkrama sama manusia. Bahkan mereka minum-minum alkohol dan mulai berjalan pakai 2 kaki. Terus mereka juga menyebarkan propaganda yang berbunyi semua binatang sederajat, tetapi beberapa binatang lebih sederajat daripada yang lainnya. Dalam novel ini, George Orwell memperingati bahwa bahaya dari tirani dan keserakahan, serta pentingnya untuk menjaga persatuan dan kesetaraan. Nah, pesan moral yang dapat diambil adalah tidak semua pemimpin itu dapat dipercaya, walau dia mengaku dia membela atau melindungi rakyat sekalipun. Dan juga masyarakat harus bisa kritis dan tidak boleh mudah terpengaruh oleh propaganda, karena propaganda yang disampaikan atau disebarkan oleh orang-orang atas, orang-orang yang berpengaruh itu tuh sangat bisa mempengaruhi masyarakat, bisa saja memecah belah masyarakat yang ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.